Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melaksanakan kajian kitab yang sangat masyhur, yaitu kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Abu Isa At-Tirmidzi atau biasa kita kenal dengan Imam At-Tirmidzi, salah satu perawi hadis yang sangat terkenal dan masuk ke dalam Kutubus Sittah, ya, artinya masuk ke dalam ahli hadis yang 6 yang mengarang hadis seperti Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan juga yang lainnya. Baik para hadirin rahimakumullah, sebelum kita masuk kajian kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, sedikit mungkin saya menjelaskan tentang siapa itu Abu Isa At-Tirmidzi sebagai pengetahuan kita, ya, untuk supaya kita lebih mendalami lagi dan juga lebih memahami tentang kajian kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Jadi saya ringkas saja supaya nanti kita bisa langsung ke kajian kitab, bahwa Abu Isa At-Tirmidzi atau namanya adalah Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi, ya. Dan beliau dilahirkan pada tahun ke-209 Hijriah, tahun 209 Hijriah. Fi sanati tis'in wa mi'atain. Jadi kalau di dalam kitab ini disebutkan beliau wafat pada tahun 279 Hijriah, beliau lahir 209 Hijriah dan kemudian wafat pada 279 Hijriah, berarti umur beliau adalah 70 tahun, ya, 70 tahun. Dan juga kitab ini, kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh beliau, juga banyak dipuji oleh para ulama-ulama yang lain, bahwa tidak ada salah satu pendapat para ulama mengatakan bahwa tidak ada kitab atau kitab yang menandingi begitu rincinya penggambaran tentang Rasulullah SAW yang dikarang oleh Abu Isa At-Tirmidzi. Jadi kita berharap kepada Allah semoga kitab ini membawa manfaat, ya, untuk kita semua. Baik para hadirin rahimakumullah, kita akan langsung masuk kepada bab yang pertama, yaitu babu maja fi khalqi Rasulillah, bab tentang gambaran ciri fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, hadatsana Abu Raja Qutaibah bin Sa'id sampai kepada Anas bin Malik, annahu sami'ahu yaqul kana Rasulullah laisa bitawil al-ba'in wala bil qasir wala bil abyad al-amhaq wala bil adam wala bil ja'di al-qatat wala bis sabat, ba'asahu Allah ta'ala ala ra'si 40 sanah fa qama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinati 10 sinin wa tawaffahu Allah ta'ala ala ra'si 60 sanah
wa laisa fi ra'si wa lihyatihi 'ashruna sya'ratan bayda'a. Nah, ini hadis yang pertama. Hadis yang disampaikan Abu Raja Qutaibah bin Sa'id kemudian hingga Anas bin Malik, ya, bahwasanya Rasulullah itu adalah ciri fisiknya laisa bitawil al-ba'in. Jadi Rasulullah tidak terlalu tinggi, wala bil qasir. Rasul juga tidak terlalu pendek. Jadi maksudnya adalah Rasul memiliki perawakan yang sedang. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan kalau Rasul berdiri dengan orang yang paling tinggi itu lebih pendek. Kalau berdiri dengan orang yang pendek lebih tinggi. Nah, ini gambaran ini berarti cukup bagi kita, ilustrasi ini bisa kita katakan bahwa Rasul memiliki perawakan yang sedang, tidak pendek dan juga tidak tinggi. Wala bil abyadi al amhaq wala bil adam. Nah, kemudian Rasul juga kulitnya tidak putih pucat, abyad al-amhaq, wala bil adam, dan juga tidak memiliki warna kulit coklat. Berarti terlalu putih enggak, dan juga tidak berwarna coklat. Jadi Rasul memiliki kulit yang disebutkan putihnya lebih ke kemerah-merahan. Jadi putihnya putih yang indah, yang bagus gitu. Tidak terlalu putih. Karena ada orang putih itu pucat ya. Iya, terlalu putih, susu. Ya, ini gambaran kulit Rasulullah, ya. Wala bil jadi al qatat wala bisabat. Kemudian rambut beliau itu al ja'ad al qatat artinya keriting dan juga tidak lurus. Jadi tidak keriting dan juga tidak lurus. Berarti antara keriting dan lurus itu ada, berarti jenis rambut bergelombang, berombak, ya. Kemudian Rasulullah diutus atau diangkat menjadi nabi ala ra'si arba'ina sanah, pada umur beliau yang ke-40 tahun. Jadi 40 tahun ini adalah usia yang matang mungkin, ya. Bahkan kalau kita lihat dari cabang ilmu yang lain, dari sisi psikologi, orang yang udah usia 40 itu sudah matang secara mental, matang secara apapun, ya. Jadi sudah matang bahkan secara emosi dan seterusnya, ya. Faqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinah 10 sinin. Nah, jadi Rasulullah tinggal di Makkah pada kurun waktu ketika diangkat jadi Rasul, ya, di Mekah selama 10 tahun. Ini yang disebut dengan periode Mekah nih. Wabil Madinah 10 sinin, dan di Madinah 10 sinin. Jadi, nah ini mungkin para hadirin yang dirahmati Allah, biasa kita mendengar bahwa Rasul tinggal di Madinah 13 tahun periode Madinah, 10 tahun periode Mekah. Nah, jadi yang dimaksud asro sinin di sini sekitar antara 10, 11, 12 sampai 13. Jadi gitu. Jadi kita maknai hadisnya demikian. Jadi Rasul tinggal di Madinah ketika diangkat menjadi Rasul selama 10 tahun yang disebut dengan periode Mekah, kemudian hijrah ke Madinah, kemudian tinggal di sana selama kurun waktu 13 tahun kurang. Ya, berarti periode turunnya wahyu, dan sempurnalah itu Al-Quran turun melalui periode Mekah dan juga periode Madinah. Nah, kemudian wa tawaffahullahu ta'ala ala ra'si sittin. Ya, kemudian Allah mewafatkan Rasulullah pada umur yang ke-60-an. Jadi 63 tahun. Nanti ada di bab selanjutnya, ya. Jadi ini hadis ini menggambarkan keumuman, berarti, ya, bahwa Rasulullah meninggal pada usia 63 tahun atau usia 60-an. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah pernah bersabda, "Inna a'mar ummati baina sittin wa sab'in."
bahwasanya umur umatku ini antara 60 dan 70. Kan begitu. Ada yang di usia 60-an, mungkin 61, 62, 63 sampai 69 baru Allah wafatkan. Ada yang di lebih mungkinnya, ada yang di 70-an, dan jarang sekali mungkin yang lebih dari 70. Sebagaimana sabda Nabi, inna a'mar ummati baina sittin wa sab'in. Sungguhnya umur umatku antara 60 dan 70 tahun. Wa laisa fi rasi wa lihyati 20 sya'ratan baydha'a. Jadi kemudian di ujung hadis yang pertama ini, ya, bahwa di rambutnya Rasul dan juga walihyatihi, di janggutnya Rasul itu ditemukan hanya isruna sya'ratan baydha, hanya sekitar 20 helai rambut yang berwarna putih atau kita sebut dengan uban. Nah, ini di teks hadis yang ujungnya ini, ya, redaksi hadis yang di ujung hadis yang pertama ini menjadi gambaran bagi kita bahwa Rasul berarti tidak punya begitu banyak uban di akhir hayatnya. Jadi 20 ini mungkin maknanya adalah tidak terlalu banyak uban yang ditemukan di rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.